Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang operasi dasar bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pada bilangan bulat ya, lengkap dengan garis bilangannya. Cuma untuk yang tersisa ini ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita belajar yang sederhana saja, eh, cara cepatnya saja. Intinya konsep-konsep dasarnya. Gitu ya, anak. Oke, kita masuk di pengurangan. Pengurangan itu pada dasarnya adalah eh, penjumlahan dengan bilangan negatif. Itu pada dasarnya ya. Jadi kalau misalnya eh, berapa. Jadi A kurang B itu sebenarnya sama dengan A ditambah negatif B. Jadi contohnya 18 dikurang 12 itu sebenarnya adalah 18 yang ditambah negatif 12. Nah, kembali ke konsep penjumlahan, ketika ternyata dua buah bilangan berbeda tanda, ya cari saja selisihnya. Selisih dari 18 dengan 12 kan 6. Nah, banyak yang mana 18 atau 12? Banyak 18 kan. 18 di sini tandanya positif apa negatif? Dia tandanya positif. Positif ya. Itu secara konsep dasar. Jadi pengurangan itu adalah penjumlahan dua buah bilangan yang satunya itu adalah bilangan negatif gitu. Tapi secara eh, umum, jadi pengurangan itu adalah proses mengurangkan dua buah bilangan. Tapi ingat ya, pengurangan juga berlaku pada bilangan yang semestanya sama, sesama bilangan sesama bilangan bulat, sesama bilangan pecahan, atau minimal sesama bilangan rasional. Jadi seperti contoh pada penjumlahan, kalau 2 dikurang 3 itu masih bisa. Nah, mereka ini masih bisa. Tapi jadi ini bisa. Tapi kalau misalnya 2 dikurang akar 3, ini kira-kira bisa dikurangkan atau tidak? Kalau seperti ini bentuknya, tidak bisa dikurangkan. Karena 2 ini adalah bilangan bulat, sementara akar 3 ini adalah bilangan rasional. Seperti itu ceritanya. Oke, kita masuk di contoh-contoh. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh pengurangan? Kita langsung saja ya. Jadi, contohnya, misalnya begini. Tadi di atas sudah. Kalau 18 dikurang 12 itu semua bisa, berarti 18 kurang 12 itu adalah 6. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau negatif 18 dikurang 12? Nah, kita kembali ke yang tadi, bahwa pada dasarnya pengurangan itu adalah penjumlahan bilangan bersama dengan bilangan negatif. Jadi kalau negatif 12 itu sebenarnya berasal dari negatif 18 dikurang 12 ya. Sebenarnya berasal dari negatif 18 yang ditambah dengan negatif 12. Nah, kalau seperti ini kondisinya, negatif 18 ditambah negatif 12 ini kan sama-sama bilangan negatif yang dijumlahkan, berarti dijumlahkan saja 18 dengan 12 menjadi 30 tadi ya. Nah, artinya apa?
Negatif 18 dikurang 12 sama dengan negatif 30. Kemudian, bagaimana kalau seperti ini? 12 dikurang 18. 12 dikurang 18 pada dasarnya adalah 12 yang ditambah dengan negatif 18. Nah, situasi ini kan sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau dua buah bilangan berbeda tanda yang dijumlahkan, dicari selisihnya, selisihnya berapa? Selisihnya adalah 6, 18 kurang 6. 18 ini yang lebih banyak daripada 12, sementara dia bertanda negatif. Artinya 12 dikurang 18 sama dengan negatif 6. Gitu. Jadi, gitu ya. Kemudian, yang keempat, bagaimana kalau seperti ini? 18 dikurang negatif 12. Kalau seperti ini, soalnya 18 dikurang 12, 18 dikurang negatif 12, maka ini itu nanti akan berubah menjadi 18 yang ditambah dengan 12 sama dengan 30. Seperti itu. Jadi kalau kita mau perluas, ini kenapa bisa 18 dikurang negatif 12 sama dengan 18 ditambah 12. Nanti kita akan bahas pada saat perkalian, teman-teman. Oke, kita masuk di soal-soal. Soal-soal. Misalnya nomor 1. Bagaimana kalau 23 dikurang berapa ya? Dikurang 16 misalnya. Ya, 23 dikurang 16. Masih ada yang belum tahu caranya perkalian pengurangan bersusun? Kita mencakar di sini, coba ya. Coba di sini kita mencatat. Jadi 23 dikurang 16. 3 dikurang 6 bisa atau tidak? Tidak bisa langsung. Berarti kita mengambil sepuluhannya 2 sebanyak 1. Yang ditambah 3 berarti nanti jadi 13. Nanti di sini jadi 1. 13 dikurang 6 kan 7. Nah, 1 dikurang 1, 0. Berarti hasilnya 7 ya. Jadi 12 dikurang 16, hasilnya 7. Gitu. Kemudian nomor 2, bagaimana kalau negatif 23 dikurang negatif 12. Nah, sorry ya, bukan negatif 12. Negatif 23 dikurang negatif 16. Maka di sini negatif 23-nya ya kita pindahkan saja. Negatif 23. Selanjutnya dikurang negatif 16 ini akan menjadi tambah nanti. Jadi ketika saya kurang seret kalau mengucapkan pertemuan dua negatif itu akan berubah tanda, itu karena akan takutnya mengubah konsep gitu loh. Jadi dikurangi negatif 16 itu nanti kurang di sini akan berubah jadi tambah. Jadi tambah 16. Nah, jika seperti ini, negatif 23 tambah 16
Kembali ke konsep penjumlahan sebelumnya. Dua buah bilangan berbeda tanda, dicari saja selisihnya, yaitu 7. Nah, kemudian lihat tandanya ikut sama bilangan yang lebih besar. Bilangan yang lebih besar kan, bukan lebih besar, lebih banyak. Yang lebih banyak kan 23. Tandanya negatif, berarti di sini negatif. Gitu anak-anak. Kemudian nomor 3. Nah, kalau misalnya 23 dikurang negatif 16, berarti di sini positif. Di sini tandanya apa? Di sini tidak ada yang berubah ya. Tidak ada yang bisa membuat dia berubah. Tandanya yang 23. Nah, dikurang negatif 16. Dikurang negatif 16 berarti nanti jadi tambah. Tambah 16. Nah, ini hasilnya berapa? Berapa 23 tambah 16? 3 ditambah 6 kan 9. 2 tambah 1 sama dengan 3. Gitu. Nah, jadi 23 dikurang negatif 16 hasilnya 39. Kemudian keempat, bagaimana kalau negatif 23 dikurang 16? Tadi sudah dijelaskan bahwa eh, pada dasarnya negatif 23 dikurang 16 itu adalah negatif dari 23 yang ditambah dengan negatif 16. Nah, berarti jumlahkan saja bilangannya, kemudian pindahkan tandanya. Begitu ya untuk pengurangan.